Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita atau khotbah hari ini berjudul Pembelaan Tuhan di masa sulit. Pembelaan Tuhan di masa sulit. Pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal pribadi Elia dan apa yang dilakukannya sehingga dia bisa mengalami satu pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan di masa yang sukar, yang paling sulit di kala itu. Nah, saudara-saudara, Elia menjadi nabi di kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab dan putranya Ahazia. Dia menjadi nabi di kala itu. Nama Elia itu sendiri, saudara-saudara, artinya Tuhan adalah Allahku. Elia. Tuhan adalah Allahku. Dan keyakinan daripada Elia yang sesuai dengan namanya menggambarkan keyakinan yang begitu kokoh dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kehidupan Elia, pergumulan Elia, beban tantangan yang dihadapi oleh Nabi Elia sebagai seorang hamba Allah adalah pertentangan di sekitar penyembahan terhadap Tuhan atau penyembahan terhadap Baal. Dia sedang berada di dua masalah besar ini. Di satu sisi bangsa Israel menyembah kepada Baal dan juga menyembah kepada Tuhan. Elia terpanggil untuk, saudara-saudara, menyadarkan bangsa Israel terhadap kemurtadan yang mereka lakukan. Dan Elia memanggil mereka untuk taat kembali kepada Allah Israel. Sampai di sini simak baik. Elia sadar bahwa bangsa Israel atau orang-orang di sekitarnya menuju kepada kemurtadan, murtad, meninggalkan Allah.
Dan ketika bangsa itu berkehendak untuk meninggalkan Allah Yahweh yang benar dan beralih kepada dewa atau Baal, disitulah Elia terpanggil untuk menyadarkan mereka supaya kembali datang dan taat kepada Allah yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, orang percaya juga memiliki tugas yang sama. Tugas kita sebagai orang percaya adalah meyakinkan mereka supaya mereka menyembah Tuhan yang benar. Jangan sebaliknya. Sebaliknya apa? Ada orang yang justru membuat tawar hati orang terhadap Tuhan dan beralih kepada yang lain. Saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 dan 39, Alkitab berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, dengar baik. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ayat 39 berkata, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Inilah tugas. Jadi tugas kita sebagai orang percaya juga, saudaraku, adalah meyakinkan orang yang tawar hatinya dengan Tuhan supaya datang kembali kepada Tuhan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saudara ingat, akibat tindakan inilah yang dilakukan oleh Elia. Dan bagaimana nanti Tuhan juga akhirnya berpihak kepada dia. Kita lanjutkan mengenai pribadinya. Saudara-saudara, pengabdian Elia yang begitu kokoh terhadap Allah dan pada perjanjian Allah, mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa Elia adalah menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam hal iman, dalam hal keberanian, dalam hal kesetiaan kepada Allah, dan juga dalam ketekunannya untuk memperjuangkan penyembahan yang benar kepada Allah. Teladan dalam hal iman, kepercayaannya kepada Allah. Dan juga dia berani. Saudara baca nanti kisah Nabi Elia, bagaimana dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah mereka. Orang yang tidak percaya, yang percaya kepada Baal disuruh mempersembahkan, lalu yang percaya kepada Tuhan juga disuruh mempersembahkan. Saudara, Alkitab berkata, imannya luar biasa. Mereka mempersiapkan korban dan tidak ada api, malah sekelilingnya disiram dengan air. Dan Elia berkata, kita buktikan Allah siapa yang benar. Yahweh-kah atau Baal-kah yang benar? Sekali lagi, itu ujian iman keberaniannya. Luar biasa. Korban yang hendak dibakar disiram pakai air.
lalu meminta api turun dari sorga, turun dari langit. Saudara, kesempatan pertama diberikan kepada yang percaya kepada Baal. Alkitab berkata dari pagi sampai sore mereka meminta, mengundang supaya dewa mereka, Baal mereka datang, Allah mereka datang. Tidak datang juga. Sampai mereka menoreh-noreh badan mereka. Tidak datang juga. Sekarang giliran daripada Elia. Dan Alkitab berkata, maka turunlah api dari atas dari langit, menyambar semua korban itu. Padahal sudah disiram dengan air. Teladan iman, teladan keberanian, teladan kesetiaannya kepada Allah. Di tengah-tengah situasi sukar sulit sekalipun, dia tetap yakin, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, selaku utusan Allah, Elia menyampaikan, memang yang disampaikan bukan firman yang menyatakan berkat, tetapi firman yang menyatakan hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatan bangsa Israel. Hukuman atas ketidaktaatan mereka itu adalah di mana Allah akan menahan hujan. Berapa? 3,5 tahun. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kering kerontang. Kemarau yang panjang. Dan perjanjian baru menyatakan bahwa masa kekeringan di Israel itu, saudara-saudara, terjadi sebagai hasil doa Elia yang sungguh-sungguh kepada Allah. Yakobus pasal 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Sekali lagi saudara, Elia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Nah, saudara-saudara, dengan mengetahui, memahami pribadi daripada Elia dan apa yang dilakukannya terhadap Tuhan dan pekerjaannya, maka saudara-saudara, Alkitab berkata Allah memelihara Elia di lembah Kerit. Haleluya. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah memelihara Elia sedemikian rupa? Paling tidak ada 2 alasannya. Yang pertama, oleh karena Elia berpihak kepada Allah dalam hal melawan kemurtadan. Elia berpihak kepada Allah, bukan kepada Baal. Sekali lagi, Elia berpihak kepada Tuhan, bukan kepada ilah yang lain. Maka sekarang pun di masa sukar sekalipun, akhirnya Tuhan berpihak kepada Elia. Itu terbukti banyak kasus contoh di dalam Alkitab. Sebutlah misalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Sebutlah juga misalnya ada Daniel yang berpihak, yang menghargai, menghormati kedaulatan, kekudusan Allah.
dengan tidak mau menyembah kepada patung. Sekalipun masalah itu diizinkan, mereka harus dimasukkan ke dalam dapur perapian, dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi orang-orang yang berpihak kepada Allah, sekalipun mereka masuk dalam lembah kekelaman yang paling dalam, di sana pun Tuhan tidak meninggalkannya, tapi mereka disertai Tuhan. Dengan kata lain, Allah ingat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kesetiaan umat Tuhan, kesetiaan para nabi, kesetiaan orang-orang percaya kepada Allah. Itu menjadi modal, menjadi satu tanda bahwa Allah pun akhirnya setia kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan kita harus seperti ini. Dan jangan saudara berkata bahwa hanya saudara yang mengalami dampak yang luar biasa dari kondisi ini. Mulai dari orang kaya, pengusaha besar dunia, pengusaha terkaya di dunia ini, semua mengalaminya. Dan itu mengingatkan kepada kita sekali lagi saudara-saudara, bahwa manusia tidak punya kekuatan apapun untuk memulai atau untuk mempertahankan sesuatu dalam dirinya. Allah yang punya kuasa. Nah, oleh sebab itu saudara, pelajaran yang pertama, kebenaran yang pertama yang harus kita pahami. Ingat baik-baik, kalau akhirnya Tuhan berpihak kepada Elia, itu sudah diawali dari hal yang pertama. Ternyata Elia pun memilih berpihak kepada Allah, bukan kepada ilah lain, bukan kepada Baal, tapi dia setia kepada Allah. Ingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yosua. Pilih sekarang, kamu mau beribadah kemana? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Di masa sulit seperti ini, ada orang yang makin sungguh-sungguh beribadah, ada orang juga yang sama sekali tidak beribadah. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu hari ini, di tengah-tengah kesukaran sulit seperti ini, mari kita makin mendekat, makin melekat pada Tuhan. Kebenaran yang kedua, mengapa Elia dipelihara oleh Tuhan Allah di lembah atau di sungai Kerit? Selain daripada keberpihakannya kepada Allah. Yang kedua terakhir, karena Elia, kalau Bapak Ibu ingat tadi yang saya sampaikan di awal, telah ikut menanggung beban, dalam kutip beban Allah. Dan kini Tuhan juga ikut menanggung beban Elia. Elia turut ikut menanggung beban Allah. Jangan saudara salah mendengar dan menafsirkan bahwa Allah punya beban. Tapi keterlibatan Elia dalam rencana Allah, dalam rancangan Allah itu, keterlibatan Elia, maka saudara-saudara, Tuhan pun akhirnya ikut menanggungnya. Saya percaya kalau saya sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Sekali lagi, saya yakin kalau saya sungguh-sungguh setia pada Tuhan, maka Tuhan pun akan tetap setia menyertai hidup. Bapak Ibu juga harus percaya kebenaran itu. Mazmur pasal 68 ayat 20-21 menyaksikannya. Mazmur berkata, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia Tuhan menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang secara manusia, siapa kita, naluri manusiawi kita, itu bisa muncul yang diwarnai dengan ketakutan yang luar biasa.
Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ikut terlibat dalam rencana pekerjaan Tuhan, dalam karya Allah yang luar biasa di dunia ini, apa yang dapat kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan untuk menunaikan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengarkan baik, sekali lagi dengarkan baik, kalau kita sungguh-sungguh, saya percaya Dia pun akan menjaga kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum berakhir saudara-saudara. Nah, saudara lihat ada dua burung, gambar dua burung ini. Burung apakah yang hitam itu? Burung apa yang putih itu? Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa burung gagak dan bukan burung merpati? Untuk apa? Tadi yang diperintahkan Tuhan Allah, siang dan malam, pagi dan petang, mengantar makanan, roti dan daging kepada Elia itu, yang mana? Burung gagak. Tapi tahukah saudara, burung gagak? Kita lihat sebentar ya saudara-saudara. Di beberapa kebudayaan saudara-saudara, ini tanggapan beberapa budaya, budaya atau bangsa terhadap burung gagak. Burung gagak itu kerap kali dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Oke ya Bapak Ibu. Burung gagak itu sesuatu yang buruk. Burung peliharaan penyihir. Di Indonesia saja misalnya, gagak di hutan atau burung gagak itu dapat dianggap menjadi pertanda prahara. Tahu Bapak itu Ibu prahara? Prahara itu adalah datangnya angin topan, datangnya angin ribut atau badai. Dengan kata lain, burung gagak diidentikan dengan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Namun saudara-saudara perlu dicatat juga, di antara unggas, di antara gagak, diketahui bahwa burung ini mempunyai tingkat kecerdasan. Kecerdasan yang tinggi. Burung gagak cerdas. Dan terampil dalam hal mencuri. Jadi kalau saudara ingin mencuri, jangan mencuri sendiri. Pelihara burung gagak, latih. Nanti suruh ambil jemuran, bagus sekali jemuran di sana. Suruh burung gagak, dia ngambil. Tahu caranya. Jadi burung gagak itu diketahui mempunyai tingkat kecerdasan tinggi. Serta terampil dalam hal mencuri. Lalu muncul pertanyaan sekali lagi seperti di awal. Mengapa burung gagak dan bukan burung merpati atau burung yang lain? Saudara-saudara, tetapi yang menarik dalam kisah Nabi Elia, di tengah-tengah kesulitan kekeringan 3,5 tahun, burung gagaklah yang setia menyediakan makanan bagi Elia, yaitu roti di waktu pagi dan daging di waktu petang. Menarik sekali ya. Bukan burung-burung yang indah lainnya. Burung merpati yang dikenal sebagai burung yang setia. Bahkan kalau ada orang menikah, coba lihat, kan ada suka dikasih burung di mana? Di cover undangannya, kan enggak burung gagak dibuat. Atau burung elang, enggak pernah itu. Burung apa lagi? Garuda enggak pernah. Burung Raja Wali yang terkenal hebat itu juga enggak pernah dibuat. Tapi burung
merpati. Karena burung ini terkenal kesetiaannya. Tapi bukan itu yang dipakai oleh Tuhan untuk mengantar makanan, minuman bagi Elia. Kebenaran yang dapat kita pelajari adalah kalau Tuhan mau. Sekali lagi, kalau Tuhan berkehendak, Dia bisa menggunakan siapa saja untuk melaksanakan karya Allah dan juga dalam memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Makanya kita yakin Allah tidak pernah kekurangan cara dalam menolong kita. Harusnya daging itu kan makanannya apa? Burung gagak itu. Merpati nggak makan daging. Justru harusnya begitu dia bawa daging untuk diantar petang kepada Elia, dimakan di tengah jalan. Wah, ini kesempatan, gak capek aku cari-cari daging dikasih ngantar. Nanti tinggal bilang udah kau antar, sudah dimakan di tengah jalan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya, terhibur luar biasa dari pelajaran ini, bahwa Tuhan punya cara. Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun untuk melaksanakan karyanya dan juga dalam memelihara hidup kita. Tetapi jangan lupa, kuncinya adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Elia taat kepada Allah. Setia kepada Allah. Mengasihi Tuhan. Membela pekerjaannya. Mengutamakan Tuhan. Akhirnya pun Tuhan pelihara Elia. Sekalipun dia berada di masa sulit, masa sukar, kekeringan 3,5 tahun. Saudara-saudara, Tuhan membela Elia. Tadi saya sudah bilang, kita tidak tahu sampai kapan situasi ini. Iman dan pengharapan kita hari ini, Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti menolong kita. Asalkan kita taat kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Untuk kebenaran yang sudah kami dengar bersama-sama. Bagaimana Tuhan membela Elia. Sekalipun di masa sulit dan masa sukar. Maka kami percaya Tuhan, Engkau akan membela kami dengan caramu sendiri. Dengan cara yang tidak pernah kami pikir. Dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan. Sebagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan. Dengan makanan dan minuman setiap waktu. Yaitu dengan memakai seekor burung gagak. Walaupun burung gagak sebagai burung yang terkenal buruk atau terkenal jahat. Justru dia pemakan daging itu. Oh Tuhan, kami diingatkan hari ini bahwa Tuhan selalu punya cara dalam menolong dan dalam memberkati kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.